Pernah nggak kamu ngerasa hidup itu kayak serba telat? Telat kaya, telat nikah, telat punya pekerjaan stabil, bahkan telat dapat ketenangan. Kayak apapun yang kamu kejar selalu datangnya belakangan. Nah, gimana kalau sebenarnya masalahnya bukan karena nasib buruk, bukan karena orang lain, bukan karena kurang usaha, tapi karena kebiasaan kecil yang selama ini kita sepelekan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat datang di channel ini, tempat di mana kita bahas hal-hal yang bisa memperbaiki hidup, memperbaiki mental, dan mendekatkan diri kita sama Allah lewat cara yang sederhana dan mudah dipahami. Kalau kamu baru pertama kali mampir, salam kenal. Semoga apa yang kamu dengar hari ini bisa jadi turning point buat hidup kamu. Waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya telat datang ke masjid sampai mereka kehilangan kesempatan berada di syaf pertama. Lalu beliau bersabda, "Majulah dan isilah syaf depan. Bermakmumlah di belakangku. Jamaah di syaf berikutnya mengikuti syaf depannya. Orang yang terbiasa telat sholat pasti akan dihukum oleh Allah menjadi telat dalam segala urusannya." Hadis riwayat Muslim. Dan kalau kamu pikir ini cuma soal sholat, coba dengarkan sampai akhir. Karena bisa jadi inilah akar semua keterlambatan dalam hidup kita. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Kenapa keterlambatan dalam sholat bisa membuat seseorang telat dalam segala urusan hidupnya? Pertama, karena telat itu bukan kejadian, tapi kebiasaan. Orang yang kebiasaan telat sholat, di mana sholat adalah panggilan paling penting dalam hidup, biasanya akan menyepelekan hal-hal penting lainnya. Kalau sholat saja nggak dianggap prioritas, apalagi yang lain? Dari sini lahirlah pola hidup. Telat bangun, telat berangkat, telat mengerjakan tugas, telat membuat keputusan, telat memulai sesuatu yang bermanfaat. Kebiasaan telat itu menular ke semua lini hidup. Kedua, sholat itu sebenarnya sistem manajemen waktu yang Allah kasih. Adzan itu alarm dari langit. Kalau seseorang disiplin sholat, otomatis ritme hidupnya rapi. Dia punya checkpoint 5 kali sehari untuk berhenti, sadar, dan kembali fokus. Tapi orang yang sering menunda sholat, biasanya hidupnya juga kacau. Tidak ada ritme, tidak ada struktur, tidak ada prioritas. Disiplin dalam ibadah memungkinkan seseorang lebih disiplin dalam pekerjaan, usaha, keuangan, bahkan hubungan sosial. Ketiga, ada efek psikologis yang besar. Orang yang sering telat terbiasa berkata dalam hati, "Ah, nanti aja. Ini berbahaya banget." Kata nanti itu racun. Karena peluang hidup nggak menunggu. Rezeki datang, tapi kita nggak siap. Pekerjaan ada, tapi kita nolak karena malas. Kesempatan emas lewat begitu saja karena kita terbiasa menunda. Dan yang lebih bahaya, kita kehilangan momentumnya. Momentum itu sesuatu yang datang cepat dan butuh respon cepat. Kalau kita lambat, kita kalah sebelum mulai. Keempat, hukuman Allah seringkali bukan berupa musibah besar, tetapi berupa penundaan. Kita yang telat, hidup kita pun dibikin telat. Bukan karena Allah kejam, tapi karena Allah mendidik sesuai perbuatan kita. Kalau kita lambat memenuhi panggilannya, Allah biarkan kita merasakan lambatnya urusan dunia. Makanya ada orang yang udah usaha keras, tapi tetap serba telat. Telat sukses, telat diberi rezeki lancar, telat bertemu jodoh, telat naik jabatan, telat menyelesaikan masalah. Semua serba lambat, tapi akar masalahnya sebenarnya sederhana, hatinya belum disiplin. Contohnya dalam kehidupan nyata banyak banget. Ada orang yang pinter banget tapi telat karena dia selalu telat memulai. Peluang datang tapi ditunda. Ide bagus muncul tapi nggak segera dieksekusi. Ada juga yang telat nikah bukan karena nggak ada jodoh, tapi karena kebiasaan menunda, ragu-ragu, tidak berani mengambil keputusan besar. Bahkan hal-hal yang remeh pun ikut telat. Dokumen telat diurus, pekerjaan telat selesai, janji telat ditepati. Dari situ, hidup pun terasa nggak maju-maju. Sekarang, gimana cara memperbaiki semua ini? Solusinya justru mulai dari tempat paling dasar. Sholat, bukan sekadar ibadah, tapi latihan disiplin. Coba mulai dari satu aturan sederhana. Sholat di awal waktu semampu yang kamu bisa.
Lalu lanjut ke aturan 5 menit. Kalau ada hal penting yang harus dilakukan, lakukan dalam 5 menit setelah kamu kepikiran. Jangan kasih kesempatan ke otak buat bilang nanti. Lalu, coba rapikan jadwal harian kamu berdasarkan waktu sholat. Dari subuh ke zuhur, waktu produktivitas utama. Dari zuhur ke asyar, waktu untuk melanjutkan pekerjaan. Dari asyar ke maghrib, waktu untuk keluarga dan persiapan. Dari maghrib ke isya, waktu belajar dan refleksi. Setelah isya, saat terbaik untuk evaluasi diri. Kalau kamu hidup dengan ritme ini, lama-lama kamu akan sadar telat itu hilang dengan sendirinya. Kalau kamu ngerasa video ini membuka pikiran kamu, jangan lupa bantu channel ini dengan like, komentar pendapat kamu, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten yang bisa memperbaiki kualitas hidup kamu. Dan akhirnya, sebagai penutup, ingatlah satu hal. Hidup yang terasa serba telat seringkali bukan karena dunia menjauh dari kita, tapi karena kita lambat mendekat kepada Allah. Begitu kita memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki urusan dunia kita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga Allah kuatkan kita untuk lebih disiplin, lebih menghargai waktu, dan nggak lagi menjalani hidup yang serba terlambat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.